Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat serta semangat. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berada di jalannya. Ya, selamat datang teman-teman di channel saya, Lilis TV. Ini adalah channel yang berisi video-video pembelajaran. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke yang lainnya, ke media sosial yang lain. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita masuk tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mengenal tanaman padi. Yang kedua, siswa mengetahui keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, siswa mengetahui bentang alam Indonesia. Yang keempat, siswa mengetahui sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang kelima, siswa dapat membuat kolase dari bahan alam. Yang pertama, mengenal tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Padi menghasilkan beras. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar proses dari mulai menanam padi sampai memanen ya. Dan proses mendapatkan nasi dari mulai membajak sawah, menanam padi, kemudian padi mulai berbulir, memanen padi, menjemur gabah, menggiling gabah, mencuci dan memasak beras, serta terakhir mengambil nasi. Dan kita bisa memanfaatkan nasi, makan nasi dengan lauk pauk yang ada ya. Nanti teman-teman bisa melakukan proses wawancara dan menulis berapa waktu yang diperlukan dari proses tersebut. Teman-teman, tanaman tidak hanya menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia, namun tanaman juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan agar kita dapat hidup. Kita berhak mendapatkan oksigen dari tumbuhan, namun kita wajib memperlakukan tanaman dengan baik. Misalnya tidak membuang-buang makanan, gitu ya. Nah, tanaman padi tadi tumbuh di dataran rendah. Teman-teman, bentang alam di Indonesia ada 3. Yang pertama pantai, kemudian dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Dataran rendah adalah hamparan tanah lapang dengan ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman nanti akan membuat kolase dari bahan alam. Teman-teman sudah tahu ya apa itu kolase? Kolase adalah lukisan yang menggunakan teknik tempel, patri, las ikat, renda, jahit, dan jalin. Nah, media yang digunakan bisa berasal dari bahan bekas seperti kulit kayu, kain perca, kerang, bulu binatang, dan serat, ataupun dari biji-bijian. Nanti teman-teman bisa menggunakan barang bekas atau bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kalian untuk membuat kolase. Nanti kolasenya bisa berupa tumbuhan, gambar tumbuhan, ataupun gambar binatang ya. Untuk prosesnya, langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa lihat di buku tematik kalian. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras. Yang kedua, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Yang ketiga, dataran rendah adalah hamparan tanah lapang dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, kolase adalah lukisan yang menggunakan teknik